Nah, ini mobil banyak dikorupsi nih Pak, ngebul. Warga ngeliat ini mobil rongsok Pak. Siap. Kita jadi... Kebakaran akibat ledakan tabung gas terjadi di sebuah pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang yang berada di perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok. Sudah datang 2 ambulan. Namun proses pemadaman api terhambat lantaran tidak berfungsinya alat semprot air pada unit mobil dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Cepatnya ambulan. Tak pelak, petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Ketiga korban Akibat kebakaran, 4 orang terluka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. yang bernama Indra. Sementara melalui rekaman video, petugas damkar menyampaikan protes kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok atas sejumlah kerusakan dan bobroknya alat milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok hingga menghambat proses pemadaman api. Ada 4 orang luka bakar Pak. Luka bakar, siapa yang tanggung jawab Pak? Ya, Bapak bilang nih, unit ini ya di kejaksaan bilang kemarin sudah dibenerin, di ombudsman ngomong udah dibenerin. Faktanya apa? Warga masyarakat ngelihat. 3 korban Hingga kini 2 korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang diderita. Sementara 2 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Sebuah bus penumpang jurusan Yogyakarta Pekanbaru Palembang terbakar di Jalan Gajah Mada depan Polres Purworejo, Jawa Tengah. Kebakaran ini terjadi saat bus masih melaju dan mengangkut 4 orang penumpang. Percikan api pertama kali diketahui pengendara motor yang langsung memberitahu sopir bus. Polisi sempat berupaya memadamkan api dengan apar, namun tak berhasil hingga akhirnya menghubungi damkar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di kompresor angin yang menyambar freon AC. Dikasih tahu sama itu pengendara motor. Di bagian mana? Ya, kalau itu ada api di belakang itu naik saja. Bawa penumpang nggak tadi mas? Ada 2 orang 2 orang toh. Dari mana mau kemana? dari Sumatera ke Jogja. Selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas kendaraan sempat terjadi di lokasi itu. Polisi harus merekayasa lalu lintas menggunakan lajur satu arah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. 5 pemuda terlibat perkelahian saat pesta miras di Kampung Pulau Sari, Surabaya, Jawa Timur. 1 orang alami luka serius akibat terkena senjata tajam. Warga Kampung Pulau Sari, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya mengalami luka di sekujur tubuh akibat perkelahian yang terjadi usai mereka pesta miras. IM adalah 1 dari 5 pelaku perkelahian saat pesta miras. Polisi masih memburu 3 temannya yang melarikan diri. Sementara 1 korban luka berat akibat terkena senjata tajam dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Belum diketahui motif perkelahian 5 pemuda saat pesta miras. 1 orang penghuni rumah yang dijadikan tempat pesta miras melarikan diri. Kejadiannya sih nggak tahu ya, masalah apa nggak tahu. Cuma tahunya itu saya dipukuli di situ. Dipukuli situ 1 orang. Yang 2 itu sudah lewat sudah kabur. Saya kira sudah lari ke sana, nggak tahunya di rumah tetangga. Kalau bawanya saya nggak tahu. Pokoknya tahunya itu dia berdarah di sini, anak saya jerit-jerit. Ya, yang mereka dalam satu rumah minum-minum, kemudian mereka saling memukul, ada informasinya, tapi masih dalam proses penyelidikan ya, Pak Amir. Untuk 1 yang diamankan itu salah satunya. Iya, masih proses penyelidikan. Pesta miras yang digelar 5 pemuda itu kerap meresahkan warga. Warga mengaku sudah berulang kali menegur, namun mereka tidak peduli. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Malu melahirkan tanpa suami, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dia lahirkan dalam panci di lemari pakaian. Bayi perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Tak kuat menanggung malu karena hamil di luar nikah, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh anak yang baru ia lahirkan. Ia pun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga. Peristiwa ini terungkap saat tersangka alami pendarahan dan harus dibawa ke dokter. Namun ia tak mengaku melahirkan bayi.
Tak percaya dengan pengakuan tersangka, polisi menggeledah rumah dan menemukan sosok bayi disembunyikan dalam panci di lemari. Hasil penyelidikan polisi, bayi itu alami memar dan patah tulang, diduga karena dilahirkan paksa oleh si ibu. Bayi pertama kali ditemukan posisinya di dalam lemari, di dalam panci, lemari milik tersangka. Dan yang menemukan pertama kali yaitu yang mengangkat panci beserta bayi itu saudari SL itu yang merupakan salah satu keluarga. Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital buron setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi online. Penyidik juga telah menggeledah 2 lokasi tempat transaksi para bandar judi online tersebut. Subdit Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 orang warga sipil. 2 diantaranya kini masuk dalam daftar pencarian orang. Dari keterangan para tersangka, para bandar judi online menyetorkan uang secara tunai. Tersangka akan kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Salah satunya di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai lebih dari 8 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyelundupan narkoba dari 3 kurir narkoba jaringan Malaysia. Saat digeledah, pelaku simpan puluhan kilogram sabu-sabu dan pil ekstasi dalam bodi mobil. Inilah detik-detik saat aparat Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 kurir narkoba jaringan Malaysia Riau, Jakarta di sebuah mobil di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saat digeledah ditemukan 61 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 35.000 butir pil ekstasi. Untuk mengelabui petugas, barang haram narkoba disimpan pelaku di dalam bodi mobil. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 2 unit minibus yang digunakan para pelaku. Kini para pelaku ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penyidik masih memeriksa intensif untuk menjerat para pelaku dan bandar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran ilegal di Dusun 8 Asahan, Sumatera Utara. Di lokasi ini polisi menemukan 7 calon pekerja migran yang akan disalurkan ke Malaysia. Polisi juga mengamankan pemilik rumah dan penyalur para pekerja migran ilegal ini. Saat diperiksa polisi, para calon pekerja migran mengaku telah membayar 5 hingga 6 juta rupiah. Yang mau berangkat itu semalam ada 7 orang. 7 orang, ada yang dari dalam daerah lah, dari Sumatera Utara ini ada 2 orang. Kemudian ada dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya ada sekitar 5 orang. Mau berapa itu? Wilayah pesisir pantai timur Asahan merupakan jalur rawan penyelundupan orang dan barang ilegal karena berdekatan dengan negeri jiran. Pemerintah desa pun berharap polisi memperketat patroli di lokasi itu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Para petani jaring apung Waduk Saguling, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, digemparkan ribuan ikan yang mati mendadak akibat cuaca ekstrim. Ironisnya, ribuan ikan jenis nila, bawal, hingga ikan mas yang terapung di kolam ini siap untuk dipanen.
Peristiwa terjadi sejak Sabtu lalu di mana hujan turun terus-menerus tanpa adanya sinar matahari. Dari 2 lapak jaring apung, ikan yang mati lebih dari 10 ton. Akibatnya petani ikan merugi hingga ratusan juta rupiah. Kini para petani berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mengurangi kerugian. Mereka pun terpaksa menjual ikan-ikan ke warga dengan harga murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pelajar siswi sekolah dasar di Cianjur Selatan, Jawa Barat digunduli gurunya lantaran banyak kutu. Sementara itu di Sumatera Utara juga viral seorang guru yang mengajar dengan cara unik agar siswa semangat belajar. Viral video keluarga menunjukkan seorang pelajar siswi kelas 5 sekolah dasar yang digunduli gurunya karena banyak kutu di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Dari narasi di video, orang tua mengeluapkan kekecewaannya kepada oknum guru karena menggunduli siswa secara sepihak. Kasus ini telah dimediasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur yang juga menyayangkan aksi oknum guru tersebut. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga memonitoring dan memotivasi agar siswi tersebut mau kembali bersekolah. Siswi yang dicukur guru diketahui tinggal bersama neneknya karena orang tuanya bekerja. Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyayangkan kepada salah seorang guru tersebut mengambil sikap secara sepihak. Kami atas nama Dinas Pendidikan ini menjadikan satu acuan bagaimanapun ke depan apabila ada hal-hal yang terjadi di lapangan, baik untuk siswa, untuk pendidik, alangkah baiknya itu dikomunikasikan, dikoordinasikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Meski sudah dimediasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga akan memberikan sanksi kepada oknum guru tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Seorang ibu guru SD mengajarkan salam masuk kepada murid-muridnya dengan cara yang unik. Bukan berjabat tangan, murid-murid kelas 1 SD Negeri 067 Sibuntuan Parpea ini melakukan salam sesuai gambar yang dipilih. Ada yang berpelukan, berjabat, melompat, dan berjoget ala Upin Ipin. Tak hanya itu, agar tetap semangat belajar, anak-anak SD ini mengumpulkan tugas mereka sambil menari tortor atau berjoget. Aksi mengajar unik ala Bu Guru Nova Hana Hasibuan ini pun viral. Kita harus lebih menunjukkan kasih sayang, merangkul, memperhatikan. Mereka juga merasa senang. Besoknya yang biasanya mereka itu cerita orang tuanya terlambat bangun, jadi besoknya itu di rumah saja mereka semangat gitu untuk kembali lagi ke sekolah. Dengan kegiatan belajar yang asyik sekaligus merangkul muridnya penuh kasih sayang, Nova Hana berharap dapat meningkatkan semangat belajar murid-muridnya. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan.